Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita sehat selalu dan terhindar dari virus COVID-19. Baik, untuk kali ini saya akan ngebahas tentang kisi-kisi UTS untuk minggu depan, yaitu di matematika peminatan. Nah, di UTS minggu depan yang dibahas hanyalah tentang limit ya. Meskipun kita sudah belajar sampai turunan, jadi yang dibahas hanya sampai limit. Jadi turunan nanti dibahas di semester. Jadi yang di semester nanti limit dan turunan. Baik, kita akan membahas soal-soal tentang limit trigonometri ya, dan limit tak hingga aljabar dan limit tak hingga trigonometri. Baik, kita masuk soal yang pertama, yaitu tentang ini ya. Diketahui fungsi f(x)-nya itu yang ditanya adalah nilai limit dari f(x) di mana x mendekati 0 ya. Nah, jadi soal ini sebenarnya mirip ya atau sama saja bentuknya dengan limit x mendekati 0 dari 2 kurang 2 cos 2x per 2x dikali tangen 4x. Sebenarnya soalnya ini. Ya, jadi kalau kita edit soal yang di sini menjadi soal seperti ini, nah kita tahu bahwasannya limit itu di rumusnya tidak diperbolehkan ada nilai cos. Ya, kenapa? Karena kita masukkan ini x-nya sama dengan 0, maka hasilnya akan 0 per 0. Jadi karena hasilnya 0 per 0, maka nggak boleh. Sehingga kita manipulasi aljabarnya, kita mengubah bentuk cos. Ya, jadi limit x mendekati 0, kita mau ubah bentuk cos, sehingga ini kita sederhanakan, kita faktorkan menjadi 2 buka kurung 1 dikurang cos 2x per yang bawah karena sudah bentuknya ada tangen, jadi nggak usah ya, karena di rumus limit trigono itu yang diperbolehkan hanyalah bentuk sin dan tangen. Jadi kalau ada bentuk sin dan tangen sudah oke, itu ya, jadi jangan diubah. Baik, jadi seperti ini. Nah, ingat kembali itu rumus cos 2x ya. Itu rumusnya ada cos nx, ya ada 3 rumusnya. Yang salah satunya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat n per 2x. Nah, ini rumus umumnya ya. Sehingga kalau dia cos 2x, ya di sini kita masukkan cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2 per 2. Jadinya 1x. Jadi kita ganti cos 2x-nya menjadi ini. Sehingga yang di atas berubah menjadi 2 buka kurung 1 dikurang buka kurung lagi ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah biarin aja. Iya. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan yang di atas ya. Yang di atas kalau kita kalikan minusnya ke dalam, ini jadinya 1 kurang 1 ya. Jadi hilang satunya. Jadi kemudian negatif kali min 2 jadi plus 2. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2 buka kurung 2 sin kuadrat x seperti ini per 2x kali tan 4x. Nah, duanya ini boleh dicoret ya. Duanya boleh dicoret sehingga lebih sederhana menjadi bentuknya. Nah, ini 2 sin kuadrat x saya pecah menjadi 2 sin x dikali sin x. Nah, ini boleh seperti ini ya. Kemudian per yang di bawahnya tinggal x dikali tan 4x. Nah, ini bisa kita joinkan berdasarkan rumus limit trigono ya. Sehingga dapatnya jadi 2 dikali 1 dikali 1/4. Jadinya 2 dengan 1/4-nya coret, tinggal setengah. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Gimana, bisa diikuti ya? Baik, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah SBMPTN tahun 2018 ya. Kalau yang tadi ini mirip-mirip dengan soal UN. Nah, yang ini SBMPTN tahun 2018. Di sini katanya saya sederhanakan ya menjadi limit x menjadi x mendekati v
yaitu dari sin X per akar V ditambah tan X, kemudian dikurang akar V dikurang tan X. Baik, nah jadi soalnya ini sudah saya satuin ya, limitnya dengan fx-nya, jadi seperti ini. Nah, karena soalnya ini adalah bentuk akar di bawah ya, jadi bisa kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya ya. Jadi akar sekawan dari penyebutnya itu kita kalikan akar ya. Penyebutnya kan akar V tambah tan X kurang akar V kurang tan X. Nah, ininya aja yang berubah sekawannya. Berarti jadinya dikalikan akar V tambah tan X tambah akar V kurang tan X. Ya, bawahnya juga gitu. Jadi atas bawah. Akar V tambah tan X, baru ditambah akar V kurang tan X. Nah, berdasarkan perkalian aljabar ya, perkalian aljabar di kelas 8 SMP. Nah, ketika ini bentuk akarnya udah sama, yang bawahnya, yang satu kurang satu tambah, langsung saja bentuknya menjadi kuadrat depannya dikurang kuadrat belakangnya, gitu ya. Jadi ini dapatnya sin X, buka kurung yang di atas, di atas, kemudian nah yang di bawah ini karena sama ya, hanya beda tanda di tengahnya, yang satu kurang satu tambah, langsung aja berubah depan kuadrat kurang belakang kuadrat. Jadi depan kalau dikuadratkan itu tinggal V ditambah tan X dikurang yang belakang dikuadratkan, berarti V kurang tan X. Kali negatifnya lagi berarti V tambah tan X. Ya, jadinya kurungnya dikeluarin. Maka V-nya habis, ya, jadi tan X tambah tan X 2 tan X. Sehingga ini menjadi limit X mendekati V dari sin X. Yang di atas tetap aja ya. Ya, yang di bawahnya ini tan X tambah tan X menjadi 2 tan X. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bentuknya. Jadi berdasarkan rumus limit trigono kan langsung sin per tan, Pak, langsung jawabannya satu per satu. Jangan seperti itu dulu ya. Dikhawatirkan bisa silap. Kenapa? Karena rumus itu berlaku untuk X mendekati 0. Sementara soal kita X mendekati V. Jadi kalau ini saya ganti, ini menjadinya saya pindahin ke kiri. Jadi X dikurang V mendekati 0. Baru rumus itu berlaku. Ya. Jadi yang sebelah kanannya harus 0. Sehingga kalau mau kita hilangkan ini, ya ini X ini harus kita ganti menjadi V dikurang X. Nah, jadi yang ada VV-nya ini, ingatlah kembali kuadran-kuadran. Ya. Ingat kembali kuadran-kuadran. Jadi pada saat dia di kuadran, nah gini dia. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini dari 0, V per 2, kemudian di sini ada V, ini 3 V per 2, dan 2 V. Nah, jadi ketika di kuadran pertama, itu semua nilai sin konstan positif. Kemudian di kuadran kedua, hanya sin yang positif. Kuadran ketiga, hanya tangen yang positif. Kuadran keempat, hanya kosinus yang positif. Beserta kebalikan-kebalikannya ya. Nah, jadi di sini karena ada X kurang V itu bentuk lainnya adalah, ya, atau bentuk yang miripnya adalah X dikurang V itu adalah minus buka kurung V dikurang X. Kan gitu. Nah, jadi mengandung kuadran kedua di sini. Nah, begitu ya. Jadi, ini harus kita ganti menjadi limit X kurang V ya, X dikurang V mendekati 0 ya, dari sin X ya, sin itu di kuadran kedua nilainya juga positif, maka dia tidak berpengaruh ketika kita ganti menjadi sin V dikurang X. Jadi sin kuadran kedua sama dengan sin kuadran 1. Itu maksudnya.
Oke, kemudian di sini 2 tan. Nah, karena tangen di kuadran kedua negatif, ya karena kita mainnya di sini berarti ya di kuadran kedua, karena dia V dikurang X. Itu tadi kemarin hubungannya. Nah, jadi ini adalah minus. Ya, jadi ini minus, ya minus V dikurang X. Nah, begitu. Jadi 2 tan, sorry, minus tan gitu ya. Ya, ini biar lebih cantik bentuknya, saya ganti. Nah, ini menjadi tan X ini menjadi minus tan V dikurang X. Nah, karena ini menandakan sudah di kuadran kedua. Ya. Kemudian, nah yang sisanya tetap ya, sisanya tetap yang di atas. Oke, yang di atas tetap. Nah, sekarang ini bentuk V kurang X, sementara kita maunya X kurang V. Nah, ini kita ganti. Ya, kita samakan dengan bentuk yang limitnya. Ya. Bentuk limitnya kan X kurang V. Nah, ini jadinya kita manipulasi lagi menjadi min buka kurung X kurang V. Nah, ini kan sudah sama bentuk limitnya dengan bentuk sinnya ya. Kenapa min kali X, min kali min V, V pas yang di atas ya. Oke. Nah, ini jadinya minus 2 dikali tan min buka kurung X dikurang V juga. Nah, supaya mirip bentuknya dengan limitnya ya. Kemudian sisanya tetap. Nah, seperti ini. Nah, sin min ya. Jadi ingat kembali rumus sin min alfa itu adalah min sin alfa. Kemudian tan min alfa itu adalah min tangen alfa. Tapi ketika cos min alfa itu tetap cos alfa. Nah, ya. Jadi ini berubah menjadi limit X kurang V mendekati 0 dari ini minnya keluar. Jadi min sin X kurang V ya, per ini menjadi minnya keluar tannya ketemu dengan min yang ini jadinya 2 kali tan X kurang V. Nah, sisanya tetap. Gitu ya. Oke, nah sekarang ini sudah bisa kita joinkan. Yang ini sudah kita bisa joinkan, ini hasilnya adalah 1/1 ya. Depannya ini per depannya ini, jadi 1/1 hilang berarti ya. Jadi min setengah, tinggal min setengah dikali. Sekarang kita masukkan X-nya itu adalah V ini. X mendekati V kan, nah masukkan X aja V di sini. Berarti menjadi akar V tambah tan V. Baru ditambah akar V kurang tan V. Sehingga ini menjadi min setengah dikali tan 180 ya sama dengan tan 0 ya. Berarti 0 juga. Berarti akar V tambah akar V. Ya berarti jadinya 2 akar V. Oke, sebentar. Ya, ini adalah 2 akar V ya. Kenapa? Karena ini tan V-nya 0 nilainya. Ini nilainya 0, ini nilainya 0. Oke, jadi habis duanya jadinya minus akar V. Jawabnya. Jadi option B. Baik. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga yaitu limit tak hingga aljabar ya. Nah, bentuk ini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Jika A, B, C-nya A-nya sama, ketika A-nya sama. Jadi bentuk rumusnya itu adalah limit X mendekati tak hingga
dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ketika A-nya sama, ya di sini A dan B-nya sama. Ketika A dan B-nya sama, maka rumusnya apa? Ya, ini paling gampang ya. B dikurang Q per 2 akar A. Ini rumusnya. Dengan catatan, bentuknya sudah sama-sama kuadrat. Bentuknya sudah sama-sama kuadrat. Nah, di sini bentuknya sudah sama-sama kuadrat. Ya. Jadi, di sini A-nya adalah 4. Ini A-nya. B-nya adalah negatif 8. C-nya 6. Kemudian P-nya 4. Q-nya 16. Dan R-nya negatif 3. Sehingga berdasarkan rumus ini, maka soal ini jawabannya adalah B kurang Q berarti negatif 8 dikurang 16 per 2 akar 4. Ini dapatnya negatif 24 per 4 sama dengan negatif 6. Begitu ya. Ini jawabannya A. Mudah ya. Oke. Baik, berikutnya. Ini adalah SBM. Nah, yang tadi ini soal-soalnya UN ya. Yang soal ketiga tadi soal UN. Nah, soal yang keempat ini soal SBM tahun 2017. Nah, ini limit tak hingga trigonometri. Nah, limit tak hingga trigonometri ini kalau kita masukkan tak hingganya kemari, maka hasilnya akan tak hingga per tak hingga ya. Jadi kalau kita substitusi, maka hasilnya akan tak hingga per tak hingga. Nah, ini nggak boleh menjadi hasil suatu nilai limit. Jadi kita harus manipulasi. Dilihat dari sini bahwasanya ada 2 per X, ada 4 per X. Jadi yang pertama langkahnya, kita misalkan dulu 1 per X-nya itu misalnya adalah P, begitu. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan, ya, kalau kita sederhanakan atau kita analogikan dari sini, 1 per X sama dengan P, maka 1 per P sama dengan X. Gitu ya. Nah, ketika X yang mendekati tak hingga, berarti jadi 1 per tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Jadi ketika X mendekati tak hingga, maka P mendekati 0. Itu maksudnya. Jadi bentuk soal ini bisa kita ubah menjadi limit P mendekati 0. Ya, X mendekati tak hingganya kita ubah menjadi P mendekati 0. Kemudian ini kosekan, tetap aja buat dulu ya. Kosekan kuadrat 2 per X. Karena 1 per X itu P, berarti 2 per X itu adalah 2P. Kemudian dikurang X pangkat 3, ya karena X itu 1 per P, maka X pangkat 3 adalah 1 per P pangkat 3 dikali sin 4P per baru 1 per P kuadrat ya karena X itu adalah 1 per P. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk-bentuknya ini ya. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, jadi 1 per sin ya. 1 per sin kuadrat 2P baru dikurang, nah ini atasnya sin 4P dikali 1 berarti sin 4P per P pangkat 3. Kemudian ini semua akan dikali, ini dibalikin menjadi P kuadrat per 1. Sehingga kamu bisa kali ke dalam, ya kalian bisa ke dalam, jadinya limit P mendekati 0, P kuadrat kali 1, sehingga di sini adalah P kuadrat per sin kuadrat 2P, baru dikurang. Nah, ini kali ke dalam juga, jadi P kuadrat sin 4P per P pangkat 3. Nah, berdasarkan rumus limit trigono, ya, jadi di sini dapatnya adalah setengah. Karena sama-sama kuadrat atas bawah, dikuadratkan lagi hasilnya. Kemudian dikurang, ini P kuadratnya mati dengan P pangkat 3, jadi sisanya sebiji lagi di sini. Jadi sin 4P per P, jadinya 4. Gitu ya. Nah, ini jadinya 1 per 4 dikurangin 4. Jadi dapatnya negatif 15 per 4. Ini adalah SBMPTN tahun 2017 ya. Disimak kembali. Baik, nah yang terakhir adalah yang kelima. Tadi yang keempat SBM 17 ya, yang sekarang yang kelima ini adalah soal-soal UN ya.
Asimtot datar dan asimtot tegak dari suatu fungsi rasional. Nah, ini bisa menggunakan teorema limit ya. Jadi untuk asimtot tegak, ya, untuk asimtot tegak itu dilihat dari pangkat, ya, dilihat dari pangkat tertinggi variabelnya, ya, pangkat tertinggi variabel. Kalau yang di atas sama dengan bawah, ya, kayak ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kan bentuknya belum sederhana. Berarti ini fx sama dengan minus x, buka kurung, kalau dikaliin ke dalam, ya jadinya 5x. Kemudian kali lagi min 2x kuadrat. Baru kalikan lagi plus 15, baru min 6x kuadrat. Min 6x ya, sorry. Jadi ini per 8 kurang x pangkat 3. Nah, kamu kaliin lagi ke dalam. Jadi ini minus 5x kuadrat, kemudian plus 2x pangkat 3, kemudian minus 15x, kemudian plus 6x kuadrat per 8 kurang x pangkat 3. Ya, lebih sederhana lagi, berarti 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 15x per 8 kurang x pangkat 3. Nah, inilah bentuk sederhana dari fungsi fx, ya, fungsi rasionalnya. Nah, di sini kita lihat ketika pangkat atas sama dengan pangkat yang bawah. Ya, pangkat atas itu adalah x pangkat 3, yang ini. Yang bawah adalah x pangkat 3 juga. Nah, jadi ketika pangkat yang di atas, seandainya pangkat yang di atas itu, sehingga pangkat atasnya, misalkan m, kemudian kita misalkan pangkat bawahnya adalah n, gitu ya. Jadi ketika M lebih besar dari N, maka dia tidak punya asimtot datar. Tidak ada asimtot datarnya. Ketika M sama dengan N, maka koefisien M per koefisien N. Nah, gitu. Ketika M-nya lebih kecil dari N, maka asimtot datarnya Y sama dengan 0. Nah, kemudian, kalau gitu, sini kita bahas apa jadi? Kalau gitu, di sini asimtot tegaknya yaitu Y sama dengan, nah ini pangkat atas sama dengan pangkat bawah, paling tingginya. Jadi jawabannya 2 per min 1 sama dengan negatif 2. Berarti Y sama dengan negatif 2, asimtot tegaknya. Berarti antara C atau D, gitu ya. Nah, yang sekarang asimtot datar itu dilihat dari pembuat 0, ya, pembuat 0 dari penyebutnya. Pembuat 0 dari penyebutnya. Yaitu penyebutnya di sini adalah 8 dikurang X pangkat 3. Jadi asimtot datarnya adalah, ya, penyebutnya adalah 8, sorry. Oke. Nah, asimtot datarnya dilihat dari penyebutnya, ya. Penyebutnya adalah 8 dikurang X pangkat 3. Nah, ini harus samakan dengan 0. Karena triknya adalah pembuat 0. Jadi, ini samakan dengan 0. Sehingga kita pindahkan 8-nya, jadi negatif X pangkat 3 adalah negatif 8. Ya, berarti X pangkat 3 adalah 8. Berarti X adalah akar pangkat 3 dari 8. Berarti X sama dengan 2. Nah, berarti asimtot tegaknya minus 2, asimtot datarnya 2. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Semoga kisi-kisi ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal UTS minggu depan, ya. Silakan diulangi lagi apabila ada yang tidak dipahami. Semoga nilai UTS-nya bagus, ya, dan tidak remedial. Itu yang paling penting, ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.